langsung jauh sampai وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الكرامة إمام البركة إمام المتقين سيد الأمم خاتم النبي لا نبي بعده. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Bapak Jogenten, yang saya hormati para alim ulama, para ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini, bapak-bapak para sesepuh di RT 12 yang sempat hadir, ada Pak Nurul, Pak Haji juga, yang lain tak baca sebut tuh banyak nih om. Pak RW ya, dan lupa maaf Pak RW, ada Pak RW, Pak RT yang awal satu lagi kalau disebut tak baca pengurusnya lagi. Ya maaf Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan sholat berjamaah tadi, sholat maghrib. Banyak saudara-saudara kita yang hatinya sedih, menetes air matanya ketika mendengar suara azan dikumandangkan di masjid-masjid, ingin rasanya ikut sholat berjamaah di masjid. Suara azan yang dikumandangkan para muadzin hanya bisa masuk melalui rongga-rongga dan pintu-pintu rumah sakit, karena saat ini saudara-saudara kita sedang terbaring di rumah sakit karena mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapat ujian Allah diberikan kesabaran dan ketabahan, yang akhirnya Allah memberikan kesembuhan pada saudara-saudara kita, dan nanti dapat bersama-sama dengan kita berkumpul sholat berjamaah di masjid maupun sholat. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita memperingati 40 hari meninggalnya ibunda kita, Ibu Khadijah binti Haji Umar, dan 4 tahun almarhum Bapak Nawawi bin Khalid. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini nanti akan menyusul, akan mati juga. Kita ini calon camat. Kalau calon RT pacak gugur, kalau calon camat dah pacak mati. Kalau calon camat, ya sebuah hadis yang akan kami sampaikan ini ada 4, intinya cuma 2 baik. Kalau 4 terlalu banyak, alangkah banyaknya Pak Ustaz, ini lama lemoy nak isah pulau. Nah, apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi? Lan tazula qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanyakan kepada dirinya masing-masing 4 perkara. Pak, 4 perkara Bu yang akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat, ya. Tapi 2 baik yang aku akan sampaikan pada saat ini. Lan tazula qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala an arba'in. Yang pertama, an umrihi bima afnahu. Umur ini akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Ada umur yang diberikan Allah 80 tahun, ada Pak Lusik. Oh lagi sakit. Iya. Ada yang umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Maka cuma ada yang cuma 1 hari diberi umur oleh Allah. Maka kata Allah, kau gunakan untuk apa umurmu ini yang kau berikan? Kalau umur umat Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh sendiri diberikan Allah umurnya 800 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad, kalau meninggal umat Nabi Muhammad umurnya berapa? 60. Nah ini Ustaz baru datang. Kalau lebih 63 tahun, alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur. Cak aku nih 50 lebih. Ya tak? Kalau 50 berarti kalau umat Nabi 63 cuma 13 tahun lagi Pak RW. Apa yang nak kita sombongkan di dunia ini? 13 tahun lagi apa kesampai? Cak aku
Kalau pada malam ini kamu mendengar aku ceramah, mungkin aku kaget diceramahkan juga. Kalau malam ini tahlilan, mungkin tempat kita tahlilan juga. Kalau malam ini kita didoakan, mungkin kita juga akan didoakan. Maka hati-hati umur yang Allah berikan ini. Jangan merasa bangga. Oh, masih muda umur aku nih, masih 20, 30. Jangan. Maka persiapkanlah bekal, kata Nabi. Umur ini, kata Nabi, aksiru min ummati sittina wasabai. Rata-rata umur umatku 60 dan 70. Bahkan kata Nabi, kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah ini, Pak, Bu, untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk bergaya-gayaan. Beda, untuk beribadah. Allah akan melihat ibadah kita. Bagaimana cara Allah melihat ibadah kita? Bukan hasilnya ibadah. Ketika sakit dia tetap ibadah, buntu masih ibadah, kayo ibadah. Ketika dititipkan harta, disumbangkan hartanya, diimpakkan, disedekahkan, ibadah. Ketika dia tidak bisa jalan, masih dia ibadah di rumah, sholat di tempat tidur, ibadah. Jadi jangan jadikan alasan ketika kalian sakit, kalian buntu tidak ada sholat, jangan. Ketika kalian sakit, tetaplah ibadah. Jadi kalau ada keluarga kita, orang tua kita, saudara, istri, anak kita, kalau sakit, jangan dibiarkan tidak sholat, Pak. Kalau tidak bisa berwudu, tayamumkan, tayamum. Kalau dia tidak bisa tayamum, tayamumkan kita sebagai anak. Jangan sakit, tidak sholat, jangan. Tidak ada alasan. Karena diciptakan kita ini untuk ibadah. Karena akhirnya kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi umur ini gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nanti yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita, anjasmani fima abnahu. Jasmani kita ini, fisik kita ini, Pak RW, akan ditanya. Ya tak? Mata kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah mata kita ini digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, ayat-ayat yang tersurat dan tak tersurat? Ayat Allah itu bukan Al-Quran, Pak. Seluruh yang ada di dunia ini ayat-ayat Allah. Ketika melihat besar keagungan Allah, kita tunduk kepada Allah, mengucapkan Subhanallah dengan mata kita melihat. Kedua tangan kita digunakan untuk apa? Hanya untuk menunjukkan kekuasaan. Apakah tangan ini akan digunakan untuk membantu saudara kita? Lisan kita, apakah lisan kita ini digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah lisan ini hanya untuk menggibah, mengatai orang, memfitnah orang? Maka hati-hati saudara. Kaki kita, apakah kaki kita ini digunakan untuk melangkah ke masjid, ke majelis taklim, majelis zikir? Apakah kaki ini hanya digunakan ke tempat maksiat? Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jasad fisik jasmani kita ini, ya, yang diciptakan dengan begitu sempurna. Lubang hidungnya diciptakan Allah ngadep ke bawah. Coba kalau ngadep ke atas lubang hidung kita. Kalau hujan penuh lubang hidung ini. Ya tak? Bulu hidung ini kecil, pendek-pendek, Pak RW. Mana kalau bulu hidung ini panjang-panjang? Lah susah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan ciptaan Allah ini. Kita tunduk pada Allah. Fisik kita yang sudah cuman berapa saat lagi ini akan menghadap Allah, pecut. Maka Ali bin Abi Thalib itu kalau dia tidak ibadah kepada Allah, dikebuk badannya. Badan ini yang mau aku ke neraka. Ya. Ini sholat. Ini bukan aku nih marah, Pak. Nah, inilah caraku ngomong ini. Maklum deh orang Batak ini besar galau suaranya. Iya. Ya. Jadi dipecut badannya. Bawa sholat. Sakit-sakit sholat. Karena sholat inilah yang nanti akan dipertanyakan kepada kita pada akhirat nanti, ya. Maka bapak-bapakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibuku, peringatan 40 hari meninggalnya almarhum ini artinya memperingatin kita, hakikatnya bahwa kita ini akan
mati, persiapkanlah bekal. Apa bekal itu? Amalun soleha, sholat dan amal sunnah, banyaklah berbuat baik. Intinya apa? Berbuat baiklah kita kepada siapa baik, ya. Nak sama wong non Kristen Islam dan wong Kristen baiklah kita. Seluruhnya artinya intinya berbuat baiklah kita di dunia ini. Maka Allah juga akan berbuat baik kepada kita bersama. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah itulah sedikit baik saja. Jadilah beda. Ya karena wong dewek kalau nih kalau aku di luar ceramah memang sengaja ya. Demikianlah tausiah singkat ini sebagai peringatan bagi kita yang hidup ini bahwa dua saja yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu umur kita ini dan kedua fisik jasmani kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Amin. Dan kalaupun kita nanti dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muati doanya.